Bu Heni, kayaknya semakin hari jumlahnya malah semakin bertambah ya. Padahal kalau dilihat beberapa informasi dan literasi yang disampaikan ke masyarakat juga lebih banyak saat ini. Betul. Hmm. Tambah. Oke, apa nih sebenarnya faktor utamanya? Karena memang PHK yang cukup tinggi di Indonesia membuat ini akhirnya menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri. Betul. Jadi kami dari Kemlu ini melihat fenomena ini tidak bisa dijelaskan oleh hanya dengan satu faktor saja ya, Mbak Risti. Ini ada kombinasi antara faktor pendorong dan penariknya. Nah, di sisi faktor pendorong ini masih terdapat masyarakat kita khususnya yang usia produktif yang mencari peluang kerja dengan penghasilan lebih tinggi, namun berangkat melalui jalur yang tidak sesuai prosedur atau menerima tawaran kerja tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kemudian dari sisi faktor penariknya, pull factornya, industri penipuan daring saat ini berkembang sangat pesat secara global dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi jejaring kriminalnya. Nah, sebagai contoh saja, di Indonesia misalnya OJK nih memperkirakan kerugian masyarakat akibat penipuan daring ini mencapai 700 miliar. Ini data 2024 kemarin ya. Dan angka tersebut diyakini hanya sebagian dari kerugian yang sebenarnya karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Ya. Nah, kondisi ini menunjukkan besarnya skala industri kriminal yang menjadi daya tarik bagi sindikat ya untuk terus merekrut pekerjanya dari berbagai negara. Nah, selain faktor pendorong dan penarik tersebut, di sisi lain, modus perekrutannya juga semakin canggih. Jadi, tawaran-tawaran pekerjaan yang mereka promosikan itu sangat gencar ya. Meskipun tawarannya biasanya sebagai pekerja di sektor digital atau pemasaran daring atau layanan pelanggan. Tapi kan sebenarnya berarti dari awal sudah eksplisit disampaikan bahwa itu berkaitan dengan kegiatan di dunia online, di dunia digital begitu ya? Betul, betul. Jadi biasanya tuh tawaran pekerjaannya tuh ya operator di sektor pemasaran daring atau layanan customer service gitu ya. Nah, ini nih bagi sebagian generasi muda nih lebih menarik dibanding pekerjaan sektor informal atau pekerjaan manual gitu ya. Jadi lebih tertarik untuk iklannya mereka tuh juga sangat gencar. Padahal ketika sudah tiba di negara tujuan tidak sedikit justru yang bekerja di aktivitas penipuan daring ya, baik secara sukarela maupun terpaksa tentunya. Oke, tapi kalau dilihat dari angka tersebut ya, mereka ini lebih banyak terlibat dalam artian terjebak dalam job seeker palsu begitu, atau sudah pada tindak pidana perdagangan orang, Bu Heni? Lebih kepada sebetulnya tadinya mereka sadar ya, mereka pergi bekerjanya sadar gitu ya, sadar akan dipekerjakan. Namun ketika dalam kenyataannya terus kemudian mereka dipekerjakan sebagai di sektor penipuan daring, nah itu kemudian di situ yang kita harus membedakan mana yang kemudian TPPO atau mereka melakukannya dengan sadar gitu ya. Karena banyak juga berarti yang sadar begitu melakukan bahwa ini salah, tapi ya sudah karena terlanjur sudah melamar diri begitu akhirnya ikut saja. Maksud Bu Heni begitu? Jadi dalam persoalan ini untuk melihat apakah mayoritas WNI ini merupakan korban perdagangan orang atau pelaku yang melakukan dengan sadar, tentunya kita tidak menggunakan pendekatan hitam putih ya. Ada mekanisme assessment berlapis dan pendalaman yang harus dilakukan. Jadi assessment ini tidak hanya dilakukan oleh kami di Kemlu dan di perwakilan, namun juga dilakukan oleh otoritas terkait untuk menentukan apakah seorang WNI ini korban atau bukan gitu ya. Nah, sebagaimana kita sebagai contoh ya, berdasarkan data kami di Kemlu, itu di akhir 2025 kemarin kita menangani 10.000 WNI yang terkait kasus online scam ini dari berbagai negara. Nah, dari jumlah tersebut, setelah melalui assessment, 1.500 orang teridentifikasi sebagai korban TPPO. Sementara sisanya memiliki profil yang sangat beragam. Ada yang memang berangkat secara sukarela untuk bekerja di industri tersebut, ada yang berulang kali kembali bekerja sebagai scammer meskipun sudah dipulangkan gitu ya. Tapi ada pula yang diduga berperan sebagai perekrut gitu. Oke, mungkin boleh digambarkan juga Bu Heni yang lebih realnya. Ini biasanya tarikannya atau trigger-triggernya seperti apa sih? Berapa sih gaji yang ditawarkan dari pengalaman-pengalaman assessment yang dilakukan oleh Bu Heni supaya kita juga bisa memberikan ini sebagai informasi kepada para pendengar, para pemirsa bahwa cara-cara yang seperti ini meskipun begitu ya tawarannya mungkin di atas UMR dari Indonesia, tapi seperti apa sih cara-cara yang dilakukan? Mungkin itu bisa menjadi tips juga.
Jadi sebetulnya biasanya mereka ini melakukan iklan-iklan ya, iklan-iklan apakah itu melalui media sosial atau juga bisa saja iklan tersebut disampaikan oleh orang-orang terdekat kita juga gitu ya, teman atau tetangga gitu ya mengenai lowongan pekerjaan. Nah biasanya memang lowongan pekerjaannya ini yang ditawarkan adalah sebagai customer service atau operator judi online gitu ya, atau kemudian juga operator di jasa di pariwisata dan lain-lain gitu. Nah, biasanya itu persyaratannya itu sangat mudah. Dan yang paling terpenting, kadang-kadang mereka tidak mempersyaratkan harus bisa berbahasa Inggris meskipun itu ya. Nah, itu tuh sebetulnya harus menjadi kewaspadaan sendiri loh. Kami misalnya ini tawaran bekerja di luar negeri tapi tidak mengharuskan berbahasa Inggris atau ini kan mestinya harusnya ini ya menjadi curiosity sendiri gitu. Nah, kalau mengenai gaji itu beragam di sesuai iklan-iklannya tentunya itu sangat menarik ya karena pasti di atas UMR gitu. Nah, yang berdasarkan assessment kita atau wawancara kita dengan beberapa WNI kita yang bekerja di sana, memang mereka ada gaji, tapi juga yang menarik itu mereka mendapat bonus. Jadi mereka tuh biasanya tuh ada target tuh, Mbak Risti. Misalnya yang memenuhi target sekian, dia akan mendapatkan bonus sekian. Itu yang ini ya, kalau dari hasil wawancara kami. Jadi ada target-target tertentu gitu yang harus mereka penuhi. Nah, kalaupun misalnya nanti ada yang mendapat kekerasan, biasanya tuh mereka yang tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh si pemberi kerjanya. Kekerasan ini Itu maksudnya fisik? Bisa ada fisik, ada juga verbal gitu ya, ada juga ancaman begitu maksudnya ya kalau verbal ya? Ya, betul. Oke. Nah, dalam assessment tadi, misalnya kita bilangnya adalah WNI yang terjebak begitu ya, atau dengan sengaja membiarkan dirinya terus terlibat begitu. Apa sih sebenarnya, apakah ini hanya sekedar faktor ekonomi atau memang minimnya literasi, Bu Heni? Bisa keduanya, karena sebetulnya kan itu tadi faktor pendorong itu kan mungkin kebutuhan ekonomi ya gitu kan. Tapi kemudian kalau sudah terjebak dan masih terus melakukan ya itu faktor literasi juga ya. Keduanya sangat berpengaruh di situ. Karena banyak juga beberapa WNI yang sudah terjebak di sektor online scam ini kemudian sudah pulang dan itu ada beberapa yang kembali ke perusahaan yang sama bahkan. Jadi itu bisa terlihat bahwa sebetulnya literasi itu juga sangat minim ya. Oke, kalau kita bicara literasi misalnya seperti kawasan Laos begitu atau Kamboja ini kan sudah sering ya dibilang sebagai online scam. Tapi mungkin juga jaringan-jaringan ini cukup cerdas nampaknya memberangkatkan WNI-nya misalnya via negara-negara lain, Filipina begitu. Jadi tidak ada kecurigaan. Nah, bagaimana untuk bisa memberikan pengertian bahwa meskipun ini negaranya berbeda tapi mungkin adalah pola-pola yang sama? Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau yang kenapa sekarang banyak sekali WNI kita yang kemudian dari Kamboja ke Laos atau kemudian ke Myanmar ataupun ke Filipina. Kalau kami sebetulnya melihatnya bukan saja sebagai permasalahan di negara tersebut, tetapi juga ini adalah lebih ke geografis perbatasan ya, Mbak. Jadi mereka, jadi misalnya akses ya berarti ya Bu ya? Betul, aksesnya. Jadi yang dari Kamboja nih karena ada razia di Kamboja mulai awal tahun ini, kemudian banyak kemudian sekarang yang sudah menyebar ya ke Vietnam gitu kan, bahkan ke Dili ini sekarang Timor Leste juga sudah mulai banyak gitu ya, ke Sri Lanka. Nah ini lebih ke akses mereka melihat di negara tersebut masih memudahkan atau kemudian juga judi online yang masih ada di sana gitu, karena judi online dan online scammer ini menjadi sangat tipis ya ketika orang sudah bekerja di sektor judi online itu sudah sangat rentan untuk kemudian dia juga bekerja di sektor penipuan daring ini. Oke, apa yang kemudian bisa dilakukan dalam hal ini? Mungkin pihak Kemlu kan paling sering ya untuk kemudian memproses pemulangan WNI dari negara-negara tersebut begitu. Ada term and condition yang bisa itu juga nggak sih Bu Heni? Iya betul. Jadi sebetulnya kami di sini
ini kan tidak dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan sendiri saja ya. Ya. Jadi asesmen awal memang dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan, tapi kemudian ketika mereka kembali ke tanah air, ini juga secara berlapis kemudian dilakukan asesmen oleh KL-KL terkait juga. Kami bekerja sama dengan Barreskrim Polri, terus kemudian Kementerian P2MI, Kementerian Sosial gitu ya, untuk kemudian melihat even dengan pemerintah daerah. Jadi untuk apabila mereka misalnya terindikasi korban TPPO ya kita tangani gitu kan untuk rehabilitasi dan pemulangannya gitu kan. Tapi kalaupun misalnya dia bukan korban, itu juga kita harapkan dapat ditangani juga gitu ya oleh aparat penegak hukum kita. Nah, di sisi Kemlu juga gitu ya, kita juga dari sisi diplomasi terus mendorong penguatan kerjasama regional dan bilateral. Di tingkat ASEAN nih, para pemimpin ASEAN juga telah mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Combating Trafficking in Person caused by the Abuse of Technology sebagai komitmen bersama untuk memperkuat pencegahan, pelindungan korban, dan penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Nah, selain itu, kita juga ya, Indonesia ini aktif memanfaatkan berbagai mekanisme kerjasama seperti Bali Proses, gitu ya, dalam kerangka Bali Proses on People Smuggling, Trafficking in Person, dan Related Transnational Crime. Ini membangun koordinasi bilateral dengan negara-negara di kawasan untuk mempercepat seperti pertukaran informasi, akses ke konsuleran, kemudian juga proses pemulangan WNI-nya, hingga mendorong penindakan terhadap pelaku gitu ya. Karena sebetulnya online scam ini sudah menjadi isu regional bahkan isu global ya Mbak. Oke. Nah, tapi dari kerjasama ini mana yang kemudian menjadi efektif implementasinya Bu Heni? Karena kalau misalnya kita bicara bahwa ini kerjasama antar negara-negara di ASEAN misalnya, kita tahu bahwa ini sebenarnya seperti apa ya, mencari jarum di antara tumpukan jerami begitu Bu Heni? Yang lebih efektif tentunya secara bilateral ya. Misalnya kita dengan Kamboja karena paling sering ya case-nya di sana. Paling banyak bahkan gitu ya. paling banyak di Kamboja nih. Kamboja nih kalau berdasarkan catatan kami nih Bu Risti, yang sejak Januari sampai Juni ini yang sudah walk in ke KBRI kita di Phnom Penh untuk memohon fasilitas pemulangan itu hampir 11.000 lebih gitu ya. Wow. Dari sekian tuh 6.853 ini sudah kembali ke tanah air. Jadi bisa sebanyak itu. Jadi nah itu tuh kolaborasi kita bilateral dengan negara ini tuh sangat penting, karena kan ketika mereka pulang tuh kita harus juga bernegosiasi dengan negara tempatnya untuk me-waive misalnya denda imigrasi mereka gitu kan, untuk proses pemulangan dan lain-lain. Namun demikian kita juga tidak mengecilkan peran regional. Saya kira ASEAN ini juga sangat berperan, karena sekarang kan hampir di semua negara ASEAN nih masalah ini sudah ada. Jadi perlu kesepakatan bersama bagaimana untuk deal dengan isu ini. Saya kira dari regional dan global juga kan di tingkat internasional juga dengan PBB di UNODC ini juga sudah mulai perhatiannya sudah mulai besar ya untuk menangani isu online scam di negara-negara gitu. Oke. Ada harapan dan himbauan, silahkan yang mau disampaikan. Baik, terima kasih sekali nih Bu Risti pada kesempatan ini. Tentunya fenomena online scam ini bukan hanya persoalan pelindungan WNI semata, tetapi juga merupakan persoalan kejahatan transnasional yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Untuk itu kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kolaborasi. Kemlu dan perwakilan akan terus meningkatkan kerjasama diplomatik, koordinasi bilateral, dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, kami berharap mitra kami di kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah, juga terus memperkuat penegakan hukum, memperbaiki tata kelola imigrasi, kemudian juga meningkatkan upaya pelindungan dan pencegahan, penguatan regulasi, dan edukasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Risti. Nah, tentunya pada kesempatan ini kami juga mengajak dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, platform digital, dan utamanya media untuk menjadi bagian dari upaya pencegahan. Media memiliki peran yang sangat penting Mbak Risti dalam membantu publik, menyampaikan informasi yang berimbang, dan membantu masyarakat memahami bahwa tidak semua kasus memiliki karakteristik yang sama.
Nah, kepada masyarakat kami mengimbau agar selalu memastikan setiap tawaran pekerjaan di luar negeri dilakukan melalui jalur yang prosedural, memverifikasi legalitas perusahaan, serta segera menghubungi kami atau perwakilan RI apabila mengalami kesulitan di luar negeri. Itu mungkin himbauan. Baik, kalau gitu. Bu Heni, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Nanti kita mohon update kembali. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Mbak Desi. Selamat pagi. Heni Hamidah yang merupakan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Wawancara Pro3.